Bismillahirrahmanirrahim. Wa innawa fardhan wa naflan hasola au fa bikulli mislahu tahassola. Ini ikutnya mislahu saja. Ada yang misluhu bisa juga. Wa innawa dan lamun niat sapa wong fardhon ing fardu wa naflan lan sunnah. Wa innawa lamun niat sapa wong fardhon ing fardu wa naflan lan sunnah hasola maka hasil apa fardhon wa naflan, maka hasil apa fardhon lan naflan au fa bikulli atawa mangka niat sapa wong kelawan saben-saben suwiji saking fardu lan sunnah mislahu ing sepadane kullin tahassola mangka hasil takdire au nawa bikullin mislahu tahassola. Oleh sing cepet sama sing lawas takdire au nawa bikullin mislahu tahassola dadi hasil opo manawahu. Jadi gimana maksudnya? Nanti yang terlambat yang baru-baru pas cocokan atau pas di aparannya baca bareng-bareng malam Senin atau musyawarah itu dikumpliti. Hanya yang lama supaya komplit, supaya dengar. Jika ada orang mandi, niatnya dua, ya niat fardu, ngilangkan janabah atau haid, juga dengan niat mandi Jumat misalnya, fardhon wa naflan. Ini boleh, semuanya sah. Berarti dia dapat mandi wajib, juga dapat mandi sunnah. Dengarkan, tulis yang benar. Apa contohnya surahnya? Niat mandi wajib gabung dengan mandi sunnah. Itu boleh. Au fa bikulli mislahu tahassola. Maksudnya gimana? Kalau ada orang mandi fardu umpamanya mandi junub, juga niat lagi mandi apa? Mandi wajib, mandi hadas haid misalkan, terus mandi nifas, ada tiga. Apa? Kalau ada orang mandi fardu umpamanya mandi junub, juga mandi niat ngilangi hadas haid, terus mandi nifas. Satu mandi diniati banyak fardu. Tulis. Lamun. Ulangi, kalau ada orang mandi fardu umpamanya mandi junub, juga niat lagi ngilangi hadas haid, juga niat lagi mandi ngilangi hadas nifas. Satu mandi, tulis satu mandi diniati banyak fardu. Ini mungkin tidak? Mungkin bagi perempuan. Surahnya perempuan haid sebelum melahirkan, haid setelah haid melahirkan. Surahnya gambarannya setelah haid langsung nyambung melahirkan, keluar nifas. Setelah keluar nifas lagi nifas, keluar mani dengan sendirinya.
terus dia mandi. Terus dia mandi apa? Mandi yang tadi itu haid, nifas, junub, dengan satu mandi itu juga dapat semua. Tidak harus satu-satu, misalkan mandi apa, haid dulu, setelah selesai kering mandi lagi untuk mandi nifas, setelah selesai kering mandi lagi untuk mandi junub. Tidak harus begitu. Jadi ada dua contoh, sudah tadi ditulis. Jadi apa? Ini maksud daripada tahassola au fa bikulli mislahu tahassola. Sama kalau ada orang, tulis sama kalau ada orang mandi sunnah tapi diniati banyak sunnah. Seperti misalnya Jumat pas hari Id, itu mandinya sekali saja dan dapat sah. Dapat apa? Dapat mandi Id, dapat mandi Jumat. Jadi dalam masalah kedua ini niatnya banyak tapi fi darajatin wahidah. Jadi dalam masalah kedua ini niatnya banyak tapi fi darajatin wahidah. Sama wajibnya atau sama sunnahnya. Wajibnya sama, wajib semua. Berapa mandi tapi wajib semua, fi darajatin wahidah. Atau berapa mandi tapi sunnah semua. Yang tadi itu tulis tuh. Benar kan? Ya. Mandi wajib semua. Tadi tuh haid, nifas, janabah. Mandi sunnah semua. Apa tadi? Mandi Jumat pas hari Id. Sudah. Itu boleh. Itu hasil. Ini masalah yang kedua. Adapun masalah pertama, niatnya dua, fardu juga dengan sunnah. Ini maksudnya dari wa manawa fardon wa naflan hasola. Jadi ada dua gambaran, ada dua masalah. Yang satu fi darajatin wahidah. Itu masalah yang kedua. Masalah yang pertama apa tadi? Niatnya dua tapi gabung fardu dengan sunnah. Fardu dengan sunnah seperti tadi. Jadi intinya kalau ada orang mandi niatnya langsung fardu dengan sunnah,
hasil semua, hasil sedoyo ya, hasil. Jadi intinya kalau ada orang mandi niatnya langsung fardu dengan sunnah, fardu dengan sunnah, niat mandi junub juga niat ingin jumatan atau id. Junubnya wajib fardu, sunnahnya jumatan. Dapat semua. Titik. Terus juga ada orang mandi niatnya banyak fardu. Juga ada orang mandi niatnya banyak fardu. Juga ada orang mandi niatnya banyak fardu. Banyak fardu apa? Banyak fardu, fardu kata. Juga hasil atau dapat semua. Fardu semua, 3 kayak tadi. Junub, haid, nifas. Boleh. Atau mandi niatnya sunnah. Atau mandi niatnya sunnah banyak. Niatnya sunnah banyak. Apa? Mandi Jumat, mandi Id. Mungkin waktu di Mekah, sekalian masuk kota Mekah hari Jumat, Id. Hasil semua itu maksud daripada au wa bikulli mislahu tahassola. Oh, sekumplit-kumplitnya tulisannya. Sudah ada gambaran, ya. Apa ini yang kedua? Nodome, baca. Sunnah. Ini wasunatal, apa? Wasunatul atau wasunatal itu? Apa? Wasunah. Terus? Wasunatal husli nawali akbaro. Lan ing sunai adus wasunatal husli nawa niat sapa wong li akbaro kana hadas gede. Jurrida sing den sepiakan opo akbar hadas gede andiddi saking sualike, berarti hadas cilik dalam kurung. Andiddi saking sualike berarti hadas cilik dalam kurung, berarti hadas cilik. Wa illa lamun ora jurrida andiddi, wa illa lamun ora jurrida andiddi al ashoro, mangka niat sapa wong ingilangi hadas ashor. Mangka niat sapa wong ingilangi hadas ashor. Maksudnya kan dulu sebelumnya di antara sunnah mandi apa? Wa sunnah bismillahi warfa qadaro
summal wudu. Sunnah mandi membaca bismillah, menghilangkan kotoran-kotoran yang suci. Kalau kotoran yang najis, hukumnya wajib. Summal wudu, maka kari-kari wudu. Nah, sebelumnya tuh kan sudah diterangkan, di antara sunnah mandi adalah wudu. Nah, sekarang menerangkan bagaimana cara wudunya. Bagaimana cara wudu? Maksudnya jika ada orang mau mandi janabah, itu disunahkan wudu. Tulis pin. Maksudnya jika ada orang mau mandi janabah, itu disunahkan wudu. Ya, itu disunahkan wudu. Wudu niatnya bagaimana? Wudu niatnya bagaimana? Niatnya menghilangkan hadas kecil. Wudunya niatnya menghilangkan hadas kecil. Apa niat sunatul husli? Ya, kan katanya mau mandi itu sunnah wudu. Niat wudunya itu gimana? Ulangi. Jika ada orang mau mandi janabah, itu disunahkan wudu. Wudu niatnya bagaimana? Niatnya menghilangkan hadas kecil. Apa niat sunnah? Apa? Sunnatul husli. Dilihat, jika di samping janabah, di samping junub, jika di samping junub punya hadas kecil, ya niatnya hilangkan hadas kecil, nawaitul wudu. Ya, untuk menghilangkan hadas kecil. Jadi dilihat bagaimana jika di samping janabah, di samping mempunyai hadas besar, juga punya hadas kecil. Punya hadas kecil berarti dia melakukan perkara-perkara yang mewajibkan wudu. Bagaimana kalau begitu? Ya niatnya hilangkan hadas kecil. Niat saya wudu menghilangkan hadas kecil. Nawaitul wudu. Untuk menghilangkan hadas asghar. Kalau tidak punya hadas kecil, ya, toh, wis ngantuk, beli nyambung, ya wis turu bela aja, aja putus asa, nulis sedapatnya, nanti gampang direvisi. Ya, jangan putus asa, eman. Ada 10 kalimat yang dapat 3 kalimat, ya lumayan, dapat 3 derajat, 3 keutamaan. Jangan sampai nanti saja diem, berarti nggak dapat apa keutamaan. Capeknya belajar, pusingnya belajar, padahal itu adalah jihad, usaha. Nahan ngantuk, ahala. Ya, nahan malas, ahala. Sabarnya belajar itu kan. Nahan, dipaham, sumpah, terus dilawan. Jangan, sudahlah tanggung. Wah, yaitu namanya orang putus asa, gak bakalan dapet. Jadi tidak dapat semua, tapi jangan meninggalkan semua. Daripada tidak dapat semua, jangan meninggalkan semua. Ya, kaidahnya kan begitu. Coba. Sudah ada sing apa mereka? Ya, jadi apa?
Ulangi. Wa sunatal husli nawa bi akbara juridaan diddi wa illa askhara. Au kama qala. Jika ada orang mau mandi janabah itu disunahkan wudhu. Wudhu niatnya bagaimana? Niatnya menghilangkan hadas kecil. Apa niat sunatul husli? Dilihat jika di samping janabah punya hadas kecil, jadi punya janabah juga punya hadas kecil, tidak punya wudhu sebelum janabah tuh. Jika di samping janabah juga punya hadas kecil, ya niatnya hilangkan hadas kecil, nawaitul wudhu, untuk menghilangkan hadas kecil. Tapi kalau tidak punya hadas kecil, dia sebelum janabah apa tadi? Kalau tidak punya hadas kecil, niatnya bagaimana? Niatnya melakukan kesunahannya mandi. Melakukan kesunahannya mandi. Jadi niat wudhu, sunahnya mandi. Oh, jadi anak bonus, anak tambahan pahala, bukan hanya dapat mandinya saja, tapi dapat sunnah mandi, yaitu wudhu. Cara wudhunya itu, ada itu. Kalau hadas besar, wudhunya bagaimana? Kalau tidak punya hadas besar, wudhunya bagaimana? Ya, kalau punya apa? Tidak punya hadas kecil, bagaimana? Sudah dituliskan semua. Alhamdulillah. Ini ilmu yang sering kita alami. Yang namanya manusia itu pasti ada ihtilamnya, pasti ada junubnya. Ya. Jadi ini bisa dipraktekkan supaya kita memperoleh barokah dan pahala daripada apa? Daripada adab-adab mandi, mempraktekkan fikih.